Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dunia bayang. Kali ini saya akan menceritakan kisah pesugihan duit biang, di mana uang itu akan kembali lagi ke pemiliknya jika dibelikan sesuatu. Sebelum lanjut ke cerita, ada baiknya bantu kami dengan mengklik subscribe, like, dan komen agar channel ini makin berkembang. Terima kasih. Di sebuah kampung kumuh di pinggiran Jakarta, tepatnya di gang sempit yang selalu becek saat hujan, hiduplah Seno, seorang pria berusia 40 tahun yang tampak lebih tua dari usianya karena beban hidup. Wajahnya penuh garis-garis keras, rambutnya mulai memutih di pelipis, dan matanya selalu tampak lelah. Ia tinggal bersama istrinya Wulan dan 3 anak mereka, Rudi 17 tahun, siswa SMA yang pendiam, Sari 14 tahun, siswa SMP yang ceria, dan Haikal 9 tahun, si bungsu yang polos dan selalu ingin tahu. Rumah mereka hanyalah sebuah gubuk berdinding triplek dengan atap seng yang bocor di musim hujan. Hidup mereka penuh perjuangan, dan kemiskinan adalah bayang-bayang yang tak pernah pergi. Seno bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik tekstil. Gajinya pas-pasan, hanya cukup untuk membeli beras dan lauk seadanya. Untuk menambah penghasilan, ia berdagang es keliling sepulang kerja, mendorong gerobak tua di bawah terik matahari atau hujan deras. Jika ia kebagian shift malam, siang harinya ia berjualan maklor dan cilor di dekat sekolah anak-anaknya. Wulan membantu dengan menjahit pakaian tetangga, tapi penghasilannya tak seberapa. Anak-anak mereka sering tidur dengan perut setengah kenyang, dan buku-buku sekolah mereka sudah lusuh karena harus berbagi dengan tetangga. Namun, nasib buruk menimpa keluarga kecil ini. Pabrik tempat Seno bekerja bangkrut akibat krisis ekonomi. Dalam sekejap ia dipecat bersama ratusan pekerja lainnya. Mencari pekerjaan baru di Jakarta terasa seperti mimpi buruk. Usia Seno yang tak lagi muda dan pendidikannya yang hanya tamat SD membuatnya kalah bersaing. Ia mencoba melamar sebagai satpam, kuli bangunan, bahkan sopir ojek, tapi tak ada yang menerimanya. Tabungan keluarga menipis, tagihan listrik menumpuk, dan anak-anak mulai bolos sekolah karena tak bisa membayar iuran. Suatu malam saat hujan deras mengguyur kampung, Seno duduk di warung kopi Pak Mamat, tempat ia biasa melepas lelah. Asap rokok mengepul di udara, dan suara radio tua memainkan lagu dangdut yang sayup-sayup. Di sudut warung, seorang pria asing mendekatinya. Wajahnya sulit dilihat jelas karena topi pet yang menutupi separuh wajahnya, tapi matanya tajam seolah bisa melihat jiwa Seno. "Kau terlihat putus asa, nak. Kau ingin kaya tapi tak punya apa-apa. Ada cara, tapi kau harus berani." Pria itu berbisik tentang duit biang, uang pesugihan yang konon bisa mengubah nasib. Uang ini tak pernah habis. Belanjakan, dan kembaliannya akan kembali ke dompetmu berlipat-lipat. Tapi ada pantangannya. Jangan pernah amalkan kembalian itu ke anak yatim, janda, masjid, atau siapapun. Jika kau langgar, kau akan menyesal seumur hidup. Pria itu memberi petunjuk menuju sebuah makam tua di pinggir kota, di bawah pohon beringin besar yang konon angker. Bawa sesajen, lakukan ritual, dan kau akan menemukan peti kecil. Ambil uangnya, tapi ingat pantangannya. Seno awalnya ragu, cerita tentang pesugihan selalu membuatnya takut. Apalagi ia sering mendengar kisah-kisah horor dari tetangga tentang orang-orang yang tamak dan berakhir tragis. Tapi malam itu, saat ia pulang dan melihat Wulan menangis karena tak bisa membeli obat untuk Haikal yang demam, hatinya goyah. Apalagi yang bisa kulakukan, pikirnya. Keesokan malam, dengan jantungan, ia pergi ke makam tua itu. Di bawah pohon beringin yang gelap, angin bertiup dingin, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Sesajen berupa kembang 7 rupa, telur ayam kampung, dan kopi pahit ia letakkan di depan sebuah nisan tua yang tak bertuliskan. Ia mengikuti petunjuk pria misterius, membaca mantra aneh yang membuat tengkuknya merinding. Tiba-tiba, tanah di depannya bergoyang pelan, dan sebuah peti kayu kecil muncul dari dalam tanah. Dengan tangan gemetar, Seno membukanya. Di dalamnya ada segepok uang kertas 100 ribuan, tampak biasa tapi terasa berat di tangannya, seolah menyimpan rahasia gelap.
Malam itu, Seno pulang dengan dompet penuh dan hati dipenuhi campuran harapan dan ketakutan. Keesokan harinya, ia mulai membelanjakan duit biang. Ia membeli beras, daging, pakaian baru untuk anak-anak dan bahkan membayar tunggakan sekolah. Ajaibnya, setiap kali ia membelanjakan uang itu, kembaliannya selalu kembali ke dompetnya, tak peduli berapa banyak yang ia keluarkan. Dalam hitungan minggu, ia pindah ke rumah baru di perumahan sederhana, membeli motor dan menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah yang lebih baik. Tetangga mulai berbisik, mencurigai kekayaan mendadak Seno, tapi ia tak peduli. Yang terpenting, keluarganya tak lagi kelaparan. Seno sangat menjaga duit biang. Ia menyimpannya di dompet kulit hitam yang selalu ia bawa, tak pernah membiarkan Wulan atau anak-anak menyentuhnya. Setiap kembalian dari belanja, ia pastikan tak pernah diberikan untuk amal, meski hatinya sering tergerak saat melihat anak yatim atau kotak amal masjid. Ketakutannya pada pantangan itu membuatnya paranoid. Ia sering terbangun tengah malam, memeriksa dompetnya, memastikan uang itu masih ada. Terkadang, ia mendengar bisikan aneh di telinganya, seperti suara pria misterius itu mengingatkannya pada pantangan. 4 tahun berlalu, kehidupan Seno tampak sempurna. Rudi mulai kuliah, Sari masuk SMA favorit, dan Haikal tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ceria. Namun di balik kemewahan itu, Seno merasa ada yang tak beres. Ia sering bermimpi buruk, melihat bayangan hitam di sudut kamarnya, atau mendengar langkah berat di atap rumahnya. Wulan juga mulai curiga, sering bertanya dari mana uang itu berasal, tapi Seno selalu mengelak. Malapetaka itu tiba di suatu sore yang cerah. Seno, kelelahan setelah seharian mencari investasi untuk membuka usaha kecil, tertidur di sofa ruang tamu. Dompetnya terletak di meja, sedikit terbuka. Haikal, yang baru pulang dari sekolah, melihat dompet itu. Dengan polos ia mengambil selembar uang 100.000, berpikir untuk membeli permen dan coklat di warung Madura di ujung gang. Ia berlari ke warung, membeli jajanan seharga 50.000 dan menerima kembalian. Di atas etalase, ia melihat kotak amal masjid dengan tulisan sederhana untuk renovasi masjid. Haikal, yang selalu diajarkan untuk berbagi, memasukkan kembalian itu ke kotak amal. Ia tersenyum, merasa telah berbuat baik, lalu pulang ke rumah. Malam itu, Seno terbangun dari mimpi buruk yang mengerikan. Dalam mimpinya, ia diikat oleh makhluk tinggi besar, hitam pekat dengan mata merah nyala seperti bara. Makhluk itu menggeram, "Kau melanggar perjanjian dan nyawamu milikku." Seno tersentak bangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia buru-buru memeriksa dompetnya. Jantungnya hampir berhenti. Duit biang itu hilang. Hanya tersisa beberapa lembar uang biasa. Panik, ia membangunkan Wulan dan anak-anaknya, menanyakan apakah mereka mengambil sesuatu dari dompetnya. Haikal, dengan wajah penuh rasa bersalah, mengaku beli jajan dan memasukkan kembalian ke kotak amal. Seno menjerit, kemarahannya meledak. Ia memarahi Haikal, membuat anak kecil itu menangis ketakutan. Wulan berusaha menenangkan, tapi Seno tak bisa berpikir jernih. Ia tahu malam itu adalah awal dari akhir hidupnya. Keesokan harinya keanehan mulai terjadi. Rumah baru mereka tiba-tiba bocor meski tak ada hujan. Suara langkah berat terdengar di atap setiap malam, dan bayangan gelap sering melintas di jendela. Kekayaan Seno mulai ludes. Tabungan di bank lenyap tanpa jejak, motornya dicuri, dan rumahnya dirampok. Semua yang dibeli dengan duit biang seolah menguap saja. Lebih mengerikan lagi, kesehatan Seno memburuk. Ia demam tinggi, tubuhnya kurus kering seperti hanya tulang dibalut kulit. Matanya melotot, tak bisa dipejamkan, seolah dipaksa untuk tetap terjaga menyaksikan penderitaannya. Setiap malam, ia bermimpi tentang makhluk hitam itu, yang kini tak hanya mengikat, tetapi juga mencakar dan mencengkeram tubuhnya. Dokter tak bisa mendiagnosis penyakitnya. Obat-obatan tak mempan. Wulan membawanya ke dukun, tapi dukun itu hanya menggeleng, berkata bahwa kutukan itu tak bisa dihapus. Selama 3 bulan, Seno menderita. Ia tak lagi bisa bangun dari tempat tidur. Anak-anak dan Wulan hanya bisa menangis melihatnya. Rudi berhenti kuliah, Sari tak lagi ceria, dan Haikal menyalahkan dirinya sendiri, meski tak mengerti sepenuhnya apa yang terjadi. Pada malam terakhir, saat badai mengguncang kota, Seno terbangun dengan jeritan. Ia melihat makhluk hitam itu berdiri di ujung ranjangnya. Tersenyum mengerikan. "Kau melanggar, dan sekarang nyawamu milikku."
bisik makhluk itu dengan suara yang menggema di kepalanya. Pagi harinya Wulan menemukan Seno tak bernawa dengan ekspresi ketakutan membeku di wajahnya. Di tangannya, ia menggenggam dompet kosong yang dulu berisi duit biang. Rumah itu segera ditinggalkan karena Wulan dan anak-anak tak tahan dengan suara-suara aneh dan bayangan yang terus menghantui. Warga kampung bersumpah melihat sosok hitam tinggi di sekitar rumah itu, seolah menunggu korban berikutnya yang tergiur oleh janji duit biang. Hingga kini, kisah Seno menjadi peringatan bagi siapa saja yang ingin kaya dengan jalan pintas, bahwa ada harga yang harus dibayar, dan harga itu seringkali adalah nyawa seseorang.